contemporary pun juga pakem kok Mas. Gitu. Cuma perbedaannya itu kan situasional aja, tapi dasarannya tetap kita tidak bisa meninggalkan sebuah tradisi kebudayaan yang dari awalnya ya. Orang menerangkan sekarang kan dulu mungkin gudal itu kebu, sekarang kebu itu gudel. Kembali lagi bersama channel Jawa Jawa toh, belajar Jawa sinau Jawa orang guru orang murid. Jawa Jawa toh, season kali ini kedatangan dalang kondang, terasi dalang kondang. Colong terus sih Tare. Oh iya, kenyataannya dalang kondang seantero Nusantara. Terkenal namanya dengan Ki Dalang Ompong. Leres gitu. Sebenarnya enggak benar. Ya bukan itu rayu, Ki Dalang Ompong. Iya rayu, mugi Gusti tansah paring berkah. Terima kasih keluarga besar orang Banter ya. Keluarga besar Jawa toh ya. Jawa toh. Ini pertanyaannya bener apa ora? Tadi kata baik ya. Orang memanggil saya Ki Ompong Sudarsono itu aja. Ki Ompong Sudarsono. Dari Temanggung Jawa Tengah. Dari Temanggung Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jauh-jauh datang ke sini. Ya. Jawa toh. Sambut dulu lagi. Terima kasih banget bisa ngancani para ndoro-ndoro budayawan masyarakat Jawa Timur khususnya. Juga ndoro-ndoro seniman dan saya hanya penikmat seni aja Mas. Iya, kita bukan ngaku orang budaya tapi sedikit banyak kita salurkan budaya ke masyarakat. Pasti karena setiap hari kita berbudaya. Nah, itu. Ki Dalang Ompong. Nggih. Ki sinten namanya? Ompong Sudarsono. Ki Ompong Sudarsono. Dilangi-dalangi, militan iki soalnya. Militan terus orang situ Ki Dalang. Oke, Ki Ompong Sudarsono. Nggih. Dalang nggih. Nggih. Nah, ini dalang wayang. Banyak anak muda sekarang bukan tidak mencintai, tapi mungkin belum mengenal wayang. Kita kenalkan dulu, wayang itu ada jenisnya apa aja? Kalau jenisnya itu banyak ya. Kalau pengen tahu bentuknya silahkan datang di buku wayang. Oke. Kalau wayang itu sendiri bisa dijabarkan mungkin hampir sama jawabannya ketika panjenengan nanti suatu saat ketemu dengan pelaku pertunjukannya juga perajinnya, ya, juga para penikmatnya. Mungkin orang mengenal hanya sebatas wayang kulit. Ya betul. Wayang kulit itu jenisnya ada wayang Purwo, ada kulit Madyo, juga ada kulit Wahyu, juga ada kulit Suro, juga ada kulit revolusi, kulit proklamasi, banyak. Nah itu bagian daripada pengembangan sesuai dengan pakemnya. Nah pakemnya ya. Jadi apa saya dinamakan pakem? Segala sesuatu yang sudah dilakukan lebih dari satu kali dan bermanfaat dan diterima di masyarakat itulah pakem, itu aja. Itulah pakem. Ya. Wayang banyak jenisnya. Ya, itu yang dari kulit, yang dari lembaran. Ya. Wayang itu seperti kulit ada wayang kontemporer jenis wayang kancil. Nah, wayang jataka banyak ya. Lalu ada yang beber. Beber pun dikenal juga beber menang, panji, macam-macam. Banyak. Lalu kan mengisahkan masing-masing kearifan lokal berdasarkan literasi, entah itu tutur, dongeng, mitologis masyarakat di mana kebudayaan yaitu berdasarkan keadaan dan dimodifikasi sebagai sarana interaksi dan menyampaikan informasi yang ada di masyarakat. Kayak dosen kan zamannya. Dosen yang ini ya lah. Terkenal dengan presiden Bangladesh.
Desanya apa desa namanya? Kalau saya sekarang domisili di Desa Temanggung. Niku kan julukan Presiden Begedes. Punya desa apa namanya? Apa? Desa apa? Desanya? Desa Presiden Begedes ini loh. Kemarin kan pertunjukan ada nama desanya. Oh ya Blangbleng aja. Desa Blangbleng. Ya. Blangbleng aja. Seru. Oke. Wah, Presiden Begedes, Ya, Presiden Begedes ya. di dalam Oke. Pong Sudarsono. Wayang seperti itu. Jangan sedikit banyak itu kan tim Jawa-Jawa itu udah pernah mencari literasi, mencari banyak pertunjukan jenengan. Kemarin juga kita menyaksikan langsung, ada tadi pagi jenengan tampil di anak-anak SD. Ya. Interaksinya itu lumayan bagus dan wayang yang dipakai itu jenengan kontemporer. Apa bedanya sama wayang yang pakem? Ya, di kontemporer pun juga pakem kok Mas. Cuma perbedaannya itu kan situasi saja, tapi dasarannya tetap kita tidak bisa meninggalkan sebuah tradisi kebudayaan yang dari awalnya ya. Orang menerangkan sekarang kan dulu gudel itu kebu, sekarang kebu itu gudel. Pakemnya dasarnya ada, tetap ada ke cerita tua awalannya, cerita tengah, lalu cerita yang berjalan sesuai dengan zamannya. Tetapi pesan-pesan yang disampaikan walaupun ini pakem kontemporer, tapi menyambungkan nilai-nilai pesan moral leluhur lewat seni tutur, seni sasmito, seni sandi dan lain-lain itu sesuai dengan kepekaan generasi sekarang supaya mudah dipahami. Betul, saya setuju. Karena wayang itu identik dengan orang tua. Dirubah apapun bentuknya, ketika diterima masuk masuk. Itulah budaya yang asli. Kita nggak usah harus gini. Enggak. Kita mengikuti alur, mengikuti siklus agar itu bisa terus ada. Terus gitu. Ngomong sudah sono. Keren. Ini wayang apa? Kalau ini jenis wayang kontemporer edukasi karakter Mas. Kan saya satu properti, kadang itu propertinya apapun bisa. Ibaratnya Blangbleng di sawah tentang ritme lelaki ritual spiritual di masyarakat. Kadang ritual itu kadang ini denden atau penakut. Sesuatu yang buat hal mistis. Karena segala sesuatu memang mistis dalam konteks apa? Sebenarnya ada tempatnya dirahasiakan, tetapi dirahasiakan itu harus juga diberitahukan. Karena faktor fase sekarang itu kan berhitung itu 1, 2, 3, 4, 5. Betul. Itu turut ya. Dan itu dijaga atau tidak. Minum kopi nggak langsung kopi kan kelilipan. Peraturannya gitu. Nah sekarang apa? Seperti sekarang ini saya mengatakan itu kalau semua itu berurutan, tetapi sesuai zamannya saya kira asik-asik saja. Tapi kalau ada kadut tidak ada benang merahnya, bukannya malah asik, justru malah makin asik kan. Makin asik dapat konotasi yang gitu aja. Dan benar Mas keluarga besar, para pemirsa sekalian, ini wayang kontemporer jenis sesuluh, perpaduan antara sesuluh dan wayang sadar. Jadi ini ketika ini kan hanya sebagai sarana properti aja. Yang paling sakral itu bagaimana menciptakan sakral, hasil karya sesuatu sakral. Sakralnya apa? Melakukan spiritual yang sangat tinggi. Jadi ya tuku orang yang proposal. Imajinasinya membentuk bagaimana itu mental yang terbentuk kok bar dipai itu kan ya iso ujar iso ora iso nglakoni. Repot itu kan begitu sakral sebenarnya. Mistisnya ya seperti itu, tetapi semacam itu kan hanya batasan perumpamaan aja, supaya kita itu diciptakan untuk ragu-ragu ya. Kalau orang mau jadi ragu-ragu sama dengan tidak bersyukur pada Tuhan. Nah ini kan walaupun kita nggak tahu Tuhan itu di mana, Tuhan di hati semua ya. Itu aja. Dan artinya apa Mas, sangat terima kasih diberi kesempatan yang sangat bagus di Jawa Toh. Kemarin saya kira tuh yang tahu hari wayang cuma pemerintah kok.
ternyata wong sing nanggap wayang ora tahu dikasih apa ya. iya iya Yang dapat pengakuan kan ini kan gitu sekarang. Yang dapat pengakuan pemerintah. Oh ya, cuma pemerintah aja. Hari gurunya yang tahu pemerintah. Ya kan, mantan guru nggak dilibatkan. Nah. Ya kan. dari wayang ke dalang lo nggak tahu. Nah, saya nggak tahu, tapi saya tahu wayang itu mendapat apresiasi sebagai budaya adiluhur dunia, bukan bentuk wayangnya, bukan dalangnya. Jadi Mantep Sudarsono dan para senior-senior dan setingkat saya tahun 2003 bulan November itu tampil di Perancis. Di Perancis. Ya, itu mewakili budaya wayang itu sendiri, dipanggil, diberi badan UNESCO ya. Yes. Yang diberi penghargaan sebagai budaya adiluhur itu tentang tatanan akhlak budi pekerti diulang budi pekerti luhur yang ada di Nusantara ini. Nah, karena dasar-dasarnya kan berasal dari sini. Lalu istilahnya orang sekarang bahasa anak muda itu uang luar negeri ya sinau untuk ini kan. Gitu kan. Karena budaya kita kan cuma budaya timuran dan juga detail betul. Kelemahan kita ya membaca tidak ditulis. Itu aja. Literasinya kurang. Wah ini di Ompong Sudarsono. Terus ini apa lagi nih? Anak-anak muda kan ini apa namanya? Yus tidak mengenal. Saya saja kemarin tuh jenengan pentas beberapa baru saya lihat ternyata wayang seasik itu. Wayang itu seenak itu. Apa yang anak muda ini apa yang harus yang menarik buat anak muda melihat wayang tau? Menurut jenengan? Yang menarik untuk anak muda bagaimana peran serta, bukan hanya nyontong tok ya kalau saya. Nyontong nyocot tok. Nah, gitu. Nyontong tok. Biasanya wong kagak nyontok. Iya. Tapi wakil bahasa saya. Ya monggo. Dalang macak wayang ya, wayang macak dalang ya. Artinya apa? Enggak, memang asik segala sesuatu wacana itu memang didiskusikan, diobrolkan. Tetapi hal sesuatu nanti nggak ada tindak lanjut realita kan jangan salahkan kalau anak muda itu sekarang setelah saya cek lebih mengenal jauh dengan wayang. Semisal kemarin saya punya ini real itu ya di Malang aja. Setiap Mas Ompong teko jenenge Yusuf. Nah, jenenge Yusuf. Ngomong putel wayang. Jadi orang mutal enggak, suruh muter wayang. Wayang bagaimana sepuh ini HP saya. Ada wayangnya. Ternyata anak-anak usia itu masih PAUD itu. Masih usia PAUD itu setiap hari nonton wayang. Tapi maaf, orang tua kan jarang memantau. Nah itu. Ini, nah, ternyata saya beranggapan sesuai dengan cara saya. Iya, cara pandang ya. Ternyata saya nggak khawatir wayang masih terselamatkan, baik pertunjukannya, baik pendidikan yang disampaikan, itu masih bisa nyatanya cuma yang kurang asik itu saya mengambil buat ndoro-ndoro dalang ya, orang ndoro-ndoro ini coba ya toh. Karena saya sendiri saya berpesan dalang itu bukan profesi. Dalang bukan profesi saya. Kalau saya ya kerja. Ya kerja. Walaupun semisal saya itu kerja yang menata panggung kan itu aja. Simpel berat saya kerja. Kalau bilang saya nggak pernah mengatakan dari awal hingga sampai saat ini bagi saya dalang itu bukan satu profesi, suatu tanggung jawab moral kepada masyarakat yang telah memberikan amanah dan kepercayaan, sudah mempercayai sama di dalang mergo iso nyekel wayang, iso nyampe ini, iso memberikan satu bahan interaksi, yang interaksi juga satu wawasan di mana itu dibutuhkan masyarakat. Tuh. Dari pagelaran wayang, dari dalang juga kita bisa menitipkan pesan bahwa budi pekerti luhur itu bagus. Dengan pertunjukan yang indah, cerita-cerita yang mungkin enak didengar, diwarisi dengan suara-suara dalang yang bisa berbeda ganti, itu menarik sekali.
Nah itu masalahnya jarang juga teman-teman atau orang-orang tua itu yang ayo dilewatkan dalam, ayo dilewatkan ini. Kebanyakan sekarang monco yang bergerak. Ya. Kapan budaya kita ini bisa kembali? Sebenarnya ini ya, Ya, pertanyaan kapan itu kita sama-sama menulis juga sih. Sewaktu-waktu budaya itu, sewaktu-waktu ya, sewaktu-waktu. suatu dan sekonyong-konyong. Ini muncul sebenarnya Mas. Ya, saya malam hari ini. Ini salah satu pentil aja ya, saya itu di Wayang Blambeng ada namanya KPU. Saya pemilihan umum wayang. Ora enak jenenge hari tenang, hari senang. Kok senang, Pak? Ya senang. Senang ya loh. Kamu hari ini berpesta di lokasi wayang, bercerita ya dengan angan-angan mengawal impian para calon pemimpin dan pemimpin. Itu kan. Oh iya. Kok perlu didadal yang didadal itu yang didadal juga otak dan pikiran itu kan. Iya. Ini semacam sosialisasi saja. Oh, Iya. iya sih. Jadi edukasi yang paling utama itu adalah memang semuanya bisa kok. Bisa menjadi dalang, bisa mewarnai sebuah pertunjukan supaya apa? Bagaimana caranya? Ya regenerasi, Mas. Regenerasi tetap menggunakan berbagai metode di mana nggak usah jelimet banget yang bisa diterima masyarakat. Itu aja. Bisa budaya dolanan. Kita sering menyalakan wayang dolanan, wayang sawah, wayang beki. Jadi ya sebenarnya kan cerita. Iya. Cerita dengan dialog kan. Ya, wayang kan ada Wirogo, Wiromo. Apa itu Wirogo sama apa? Wirogo itu satu hal gerak tubuh. Pakai itu Pak. Jadi oleh rogoku kuat, wetengku waret, bahas pangeran bakal tekan. Wirogo, oke. Lek wetenge kowe ora sampean bahas pangeran, apa neng ngasane swarga ora ketemu. Wirogo. Terus ada Wiroso. Kowe kok ngerti. Lek Wiroso piye, Pak? Lek suasanane seneng Wiroso. Nggih. Kuwi ngrasakne apa wae bakal tekan. Lek rasane ora seneng, ya titik-titik urung takok wis ngomongke antarane ya swarga karo neraka ki enek aturane. Padahal menika kuwi nglakoni angen-angen iki kepenak rasane sing seneng. Nah, iya, oke. Wiromo nggih. Wiromo selaras dengan suasana itu dipandu dengan dinamika. Ya. Karena hal yang sangat penting adalah membuatkan satu dinamika di mana menjadi engasal untuk ado yang madu manungkaso wiramanya sebagai tuntunan. Tapi bukan untuk mengarahkan narasi untuk menerangkan nyoblo sih nggak ada kaitannya. Nggak ada kaitannya masalah itu. Iya. Jangan sesuai dengan kepentingan zamannya. Karena bisa berkembang. Seandainya untuk mayang ngene itu kan diwingitkan loh. Tapi ada hal yang perlu dibuka ngopo. Kan tadi takut, mengapa Pak? Wayang kok nggak boleh? Karena usia kamu masih belum tahu. Supaya itu apa kamu belajar seperti anak pelajar ini. Akhirnya saya tahu mengapa. Ya, wayang kok nggak boleh harus dimainkan hal sesuatu karena pelakunya sendiri harus menyadari di daerah tertentu harus ada hal yang perlu ditaati dan tidak ditabrak. Nah, kadang kan aturan itu zaman dulu ya karena situasional kondisi sebagai kepentingan apapun akhirnya sebagai penerangan dicampur ini kan sebenarnya ada tempatnya sendiri. Saatnya nyanda ya nyanda, saatnya dagel ya dagel. Tapi kalau saya dalam bukan dagelan. Itu aja Pak. Simpel aja Pak sebenarnya wayang. Simpel aja. Dan saya asik. Dalang itu bukan profesi, itu panggilan hati. Iya. Kewajiban menyampaikan sesuatu budi luhur ke masyarakat dan diterima. Iya. Aku juga pernah dengar gini. Wayang apa namanya? Wayang luar. Itu kan sekarang dianggap mistis kan. Ada hubungannya dengan hal gaib. Ya mistis dong dan gaib.
Ribut. Nah, misi dalam artian itu adalah satu tantangan kebudayaan yang perlu dijaga. Itu bagaimana cara diungkapkan dengan wayang itu sebenarnya dalam cerita itu mistisnya kan ada pesan-pesan moral, di mana pesan moral itu hal yang baik, teman. Gitu ya. Jadi bukan lah dalang ora iso ngruwat menungso. Nah, iso. Gak bisa. Aku yo nambani sampean ora iso. Kan hanya bisa memberikan sarana. Iya. Saranane apa nyingkirke hal mana aku mlaku nek bro aku turu ngono supaya bebanku karo bebanmu iki wong jarine sak bangsa jiwi-jiwilan proses padha-padha itu aja. Jadi tulung gotong royong bermasyarakat itu aja lewat pertunjukan di mana nanti memang harus dipesankan supaya apa sebuah sakralnya tatanan yang ada di masyarakat itu masing-masing masyarakat itu tidak mudah terpengaruh. Wayang mosok zaman saiki wayah berkat ganti apa kae? Apa? Sing lagi beras larang-larang ngono kae lho. Lah ngono ya repot. Sajen iki sedekah. Oh, sajen. Sajian satu sajian yang disedekahkan bersama sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan, di mana diseseni aku duwe hajat iki mbok didongakne. Dongane bareng-bareng. Carane donga dhewe, carane kekarepan dhewe ning tujune ngene pengiran kabeh. Nah, itu aja diceritakan lewat cerita wayang ya ada Kolo, ada Sengkolo, Ruat dan lain-lain. Dan itu kan sebagai sarana ngikuti ya ta. Wong awake dhewe kan ilmu warisan diikuti luar nyontok. Garek ngopeni dadak repot ngono. Ini lho saya. Nah, itu aja. Ya iso nandur, ya iso ngopeni. Itu aja. Ingat sekarang kan iso nandur itu gampang. Open tantangannya yang seperti wayang turu, open-opennya sing enggak begitu gampang. Itu kan dari Jawa-Jawa tuh selalu bilang kita tuh bukan pewaris, kita tuh perintis. Masalahnya wayang open gak ada sih ngapain nih? Repot-repot ini mas. Hilang nggak ada perintis. Jadi open itu ya mas. Umpamanya pesan moral untuk hujan, ini kudune seharusnya diterapkan. Ada Pranoto Banyu, Pranoto Mongso, itu dalam pewayangan itu ada Sri Sadono, Dewine atau objek yang divisualisasikan sebagai sanjang pangan itu aja. Nah, karena wong Jawa itu kan ya ilmu piten, ilmu hitung, ilmu petung, nah itu nganggo. Di lain itu kan cuma suatu penyeimbang aja. Dari luar itu kan uangnya budaya demokrasi itu rembun jagung demokrasi kok. Pimpang wis rampung gitu. Nah, demokrasi itu bisa marah. Ragate seneng wong kita karo karo. Lah, wayang pun gitu kok, Mas. Nggih. Ki opo kita sono? Tepuk tangan dulu. Ini kan seolah-olah kan iki cangkruk. Iya. Seolah-olah kan penontonnya kata. Tapi yang iki. Kata kok, Mas. Dikatu wah luar biasa ini. Dikirake itu 70 triliun. 70 triliun. Jadi kita mengenalkan lah. Kita bukan budayawan tapi kita ini mengenalkan budaya setiap harinya. Setiap harinya. Kita juga ada itu. Nah, kita itu kita ngomong seperti ini. Kita bukan budayawan tapi kita melakukan budaya setiap hari. Ya betul ya. Dari sejarah pun muncul setiap hari. Sejarah pun muncul setiap hari. Keren ya. Kenapa disebut dalam militer? Yang militer itu hanya konotasi orang-orang yang suka mengistilahkan itu. Pemberian dari masyarakat aja. Rasakan berbeda saja toh. Tapi presiden. Asik loh ini dialog sangat asik dan perlu disering-sering ya. Wah ini ketagihan ini. Lain kali ada nih. Kemarin tuh tim Jawa-Jawa tuh diskusi. Karena kenapa saya ngomong wayang tidak dikenal? Konteksnya itu di masyarakat Mojokerto ya. Pertama di lingkungan sekitar teman-teman tim Jawa-Jawa itu wayang itu hal yang sangat tua, hal yang sangat sih wayang biar apa wayang itu. Nah, misal kalau
kita punya rencana, ayo kita kenalkan wayang ke anak-anak atau ke masyarakat, proyek ke depan mungkin ya, sambil berjalannya waktu, kesibukan kita luangkan, bagaimana? Ya, saya setuju. Itu membuktikan kalau nilai-nilai luhur kita tuh nggak bisa dijual-jualan, tapi nggak terukur, nilainya sangat tinggi. Wah, tuh tidak bisa dinilai. Nah, ya. Itu memang harus kita apa ya? Memang kita harus tegaskan. Ojo belum diremehne, budaya diremehne. Kelas proposal ya, proposal. Kelas proposal promo, wis. Acur cung. Iya itu dari Omong Darsono. Ada nama TikTok? Oh, TikToknya itu apa? Kayak Omong Darsono ya. Oh, yang nonton itu wah wis bening-bening rasanya pucat. Semua anak-anak muda kok yang nonton saya itu ketika apa mang live tak live Kang live ya iya. Suaranya kalau ini kan ora gugup. Ora gugup nggih. Kan ini perpaduan antara tokoh Punokawan Gareng tapi udah nyabrek. Iki jane apa? Lek Mbak Mas. Iki jare ini pot karo kes. Pot iki ada kembang. Kembang. Iya. Ngomongnya kuwi ya kudu rasane sesuai isi dan kapan dan isinya. Oh no. Ya. Teman ngerti enggak? Hostnya dan guyu-guyu dhewe. Padahal disawi dhewe seakan-akan niku ora menungso tok sing nonton tanduran dadi sing. Nggih. Kalau semesta. Nah, jadi wayang itu sendiri yang disampaikan adalah ini budaya yang sangat nilainya tinggi. Nggih. Nah, wong Jawa Mbah Bayawe kuwi halus banget, haluse ngalahne glepung. Gitu. Le bar maghrib ya toh aja metu. Aja ngarep-ngarep. Ya. Saru. Kan enggak patut. Mengapa kan wong kan ditendang. Lho tengah. Gitu. Nah, aja ngombe bantal mati. Anu bantal kuwi ora dilungguh ning di tempat. Pesan. Nah, wayang pun juga seperti pesan ora seperti itu. Nah, dan tolak ukurnya itu kan apa? Dalam bentuk-bentuk wayang itu kan sendiri kan selain hanya bercerita tapi mengandung filosofi juga. Nah ini loh nilai-nilai yang sangat tinggi dan begitu sangkanya kan segala sesuatu di wayang itu walaupun kontemporer tetap ada nilai-nilainya. Tetap tidak berubah. Ya, tidak berubah. Pokok apa maknanya, bincang apa maknanya. Oh, semua ada ya? Oh, ada. Ada di wayang itu komplit kan. Konflik permasalahan penyelesaiannya, eksekusinya, gitu, evaluasinya, ya kan. Setelah itu selesai, kan kembali ke pribadi manusia sendiri ya. Itu aja. Cuma hanya lakon hanya apa? Cuma apa? Sandiwara panggung. Iya. Nah kehidupan ini ya kita mesra pada yang Maha Pencipta. Itu kan urusannya sambil doa sambil ngopi kan gitu aja. Betul. Gak ada ketakutan. Benar gak ada ketakutan kalau bahas itu. Asik nih. Untuk yang Darsono kita ada proyek untuk mengenalkan wayang ke anak-anak Mojokerto. Bisa nanti di absen daerah-daerah mana kumpulkan anak-anaknya. Boleh. Dimanapun bisa Mas. Gitu. Sering kok saya tuh ngeril sepuh ya. Sawah Di mana pun bisa. Bisa di warung kopi biasa, daerah ini biasa, kotanan bisa. Tapi semua tidak tergantung pada Opong Sudarso ya. Semua bisa berperan edukasinya kan. Yo cuma bisa megang wayang, bisa bercerita. Edukasinya kan ya bukan hanya sekedar tutur tinular, tapi regenerasi. Kita tidak bisa menumbuhkan organisasi, tidak menumbuhkan satu sistem namanya negara, tidak bisa. Karena negara itu bisa berubah. Tuh. Tapi namanya budaya tetap berjalan. Jadi teman-teman untuk yang bergerak di bidang wayang semangat dong. Semangat. Kapan-kapan kalau ada teman-teman lagi kita podcast juga bermaksud barang mereka. Asik pokoknya. Aduh. Itu dulu. Nggih. Boten lagi. Kita sambut. Nah. Kita sambut lagi besok-besok. Main bogi. Ya, subscribe channel Jawa-Jawa lagi. Belajar Jawa. Orang urip.
Tandu ya wong cumilil tak ijo loyo tak syukur apa-apa ya. Monggo. Nah, ngene iki apik. Udoke apa-apa didarani dupa ngono kae. Nggih, kaya wong slametan. Tak sanggo teman dan hanya cah angon penek no bimbing kuwi. Pak. Bocah angon kuwi ora kon menek bimbing. Bocah angon kuwi dadi pangomong. Oh, ngoten kok kuwi tembang. Tembang kuwi mempunyai unsur makna dan pesan moral sesuai dengan zamannya. Oke. Nah, malam hari ini perkembangan ini sesuai dengan dunia kecil dalam kotak. Oh ya, apa Pak? Dunia kecil dalam kotak namanya media sosial. Dulu kita pernah menyaksikan ya Pak. Cukup maneh astogi. Nah, asto gendeng Pak. Astogi no. Nek asto gendeng kuwi butuhe dhuwit bar kuwi marek dhewe. Akhirnya apa Pak? Nalika semono Sang Resi Gotama enggak. Ora curiga. Ora duwe rasa gething karo sing bojo karo jenenge Dewi Windarti. Ning menceritakan tentang kesetiaan suami istri harus terbuka dan transparan sesuai ijab kabulnya. Ngerti ijab kabul? Ijab kabul apa? Rabi. Oh ya. Rabi. Oh. Nggih to Pak. Iya. Nah, iki ngene le. Resi Gotama wis tau ngomong, bocah kok ditekoki bojoku kok ora jujur iki dolanane dewa. Dewa ki apa? Dudu gede dawa. Dewa ki dawa kuwi panguwasa sing diobjekkan visualisasi. Oh, ngono dolanane para dewa dolanane wong gede. Oh, iya ta Pak? Apa-apa kuwi ana jagat sak kepel. Turu kae lho. Lewat HP iso. Oh, turu iso. Tuku bakso lewat HP iso. Numpak ojek lewat HP iso. Siaran lewat HP iso. Siarane apa le? Podcast. Gitu kan. Oh. Kuwi ngono le. Dadi ya tetep nyambungno najan to iku kontemporer, ya tetep istilah sabuk gunung. Sabuk gunung. Segara gunung. Lah engko lek lakon-lakon tak bocorne iki bakale mesti bola-bali tak lakone. Ngono lho, Mas. Walaupun konten Korel. bumi ganjing lali karo katon kuwi saiki bumine ora ganjing, ora gonjang. Bumine pikirane dhewe sing mati ganjing. Kok tandurane ya padha kering kabeh. Kering. Arepe urusan pribadi dadak kakek kelompok. Supaya sejahtera Pak. Iya, ben cermat sinau. Ning channel Jawa-Jawa to. Leres. Sinau apa Pak? Tanpa guru tanpa murid kabeh jumeneng padha. Dadi kawula dadi ratu sing nyekseni kabeh ora mung jagate Jawa to. Ning ya to kemerdekaan berpikir berproses dan ngumpul karo kancane. Karo Dure. Oh ngono ya Pak. Ya kula di-subscribe. Subscribe tuh. Sesi apa Pak? Sesi kaya awakmu nyekel rokok iki lho. Subscribe like wis kotor dilebokne asap. Seperti itu Mas. Jadi supaya apa? Harus apa? Harus menciptakan sejarah dan budaya. Masuk dalam baik kontemporer dan lain-lain. Setiap hari harus membaca. Dan gak tolak-tolak dan gak tunggu-tunggu. Nah, karena sejajar Mas. Dalam minggu karo Pak RT biasa, karo koncone Pak RT biasa. Ngimpi lungguh karo presiden ya ora apa-apa presiden bergeces. Ibaratnya Nggih, setara kok. Bayi jambul gedes. Temu tangan di lebih gedes. Ya itu aja dari Jawa-Jawa toh. Di Presiden Bergedes. Di Dalang Ompong Sudarsono. Dari Temanggung datang ke sini mau berbagi ilmu. Anak-anak muda jangan melupakan budaya, jangan melupakan nilai-nilai yang ada. Cintai budaya kita, jangan monco boleh, budaya kita boleh bergerak di tanah budi luhur. Dipun matur sembah nuwun Ki atas kedatangannya. Rahayu.